Halo, assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya, terima kasih Bu Endang sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya. Kalau bisa dibilang, saya memanggil Bu Endang ke ruangan sini terkait dengan kegiatan supervisi. Kita kan ada agenda, ada supervisi akademik biasa untuk tugas kepala sekolah. Salah satu tugas dari kepala sekolah itu adalah bagaimana mensupervisi para rekan-rekan guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi pada kesempatan ini sesuai dengan agenda yang sudah kita bagikan kemarin lewat wakil kepala bagian kurikulum ya Bu Endang, kita kan ada jadwal saya akan masuk di ruang kelas kegiatan pembelajaran Bu Endang untuk hari Sabtu di jam ketiga sama jam keempat di kelas 10 di PIB 1. Siap. Ya, baik. Nah, gimana kabar Bu Endang? Alhamdulillah baik. Sehat selalu Bu Endang. Sehat Bapak, semoga Bapak juga sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ada masalah dengan kegiatan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah lancar saja Bapak. Oke, komunikasi dengan teman-teman guru, kolaborasi gimana? Dengan teman-teman guru, kami punya juga grup untuk guru sama-sama mata pelajaran Bahasa Inggris ya? bahasa Inggris. Sudah tetap berjalan dengan lancar. Ya baik, alhamdulillah Bu Endang. Saya berharap kita semua, Bu Endang, saya tetap dalam kondisi sehat walafiat. Tentu juga dengan rekan-rekan kita di sekolah ini, kemudian para siswa juga sehat walafiat. Nah, jadi begini Bu Endang, niatan saya memanggil Ibu Endang ke ruangan saya ini terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, ada rencana supervisi. Ya. Nah, kira-kira di agenda besok pada saat pembelajaran, pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Endang kembangkan nanti di dalam kelas? Untuk besok itu kebetulan materi saya itu descriptive text Bapak. Jadi di sana metode yang saya gunakan itu discovery learning. Jadi di sana saya mengingat dan mengajak anak-anak itu bagaimana mereka memahami apa dari pokok pembahasan dari materi kami dan selanjutnya mereka praktek dalam bentuk prosesnya dan kami menyimpulkan bersama berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan secara langsung mempraktekannya. Berarti anak-anak nanti akan dipersiapkan teksnya. Teks ya, di sana ada teks sebagai materi saya untuk materi ajarnya dan kemudian di sana saya menggunakan medianya itu dalam bentuk gambar. Jadi gambar itulah nanti yang kita gunakan untuk mengundang anak-anak itu bagaimana untuk mendeskripsikan gambar dari tersebut secara detail. Deskripsi dengan bahasa Inggris. Dengan bahasa Ya, Inggris. jadi poinnya nanti ada teks Ada yang dipersiapkan, kemudian berupa gambar juga, kemudian medianya gambar, kemudian nanti anak-anak akan mendeskripsikan dari gambar yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Endang tersebut. Ya, tadi strategi yang dipersiapkan itu melalui ini diskusi ya, atau anak-anak secara mandiri atau berkelompok atau bagaimana biasanya? Saya menggunakan dengan metode secara berkelompok. Jadi nanti setelah bertugas secara kelompok, nanti untuk penugasan secara individu ada 2 kelompok dan individu sebagai tugas. Oke, berarti anak-anak dikelompokkan dulu, kemudian diberikan teks sama gambar, kemudian mereka mendeskripsi dulu, kemudian memahami dulu tentang untuk deskripsi teks itu seperti apa. Jadi di sana anak-anak memahami struktur dari teks deskripsi itu seperti apa. Nah setelah paham, barulah kami untuk mempraktekannya. Itu praktiknya dalam bentuk apa nanti? Apakah sesuai dengan gambar yang mereka dipersiapkan atau teksnya sendiri atau bagaimana? Nah, kalau gambar ada 2 macam nanti. Ada gambar yang sudah saya persiapkan. Nanti saya
setiap kelompok. Nah itu secara tugas kelompok kalau gambar yang saya siapkan. Tetapi kalau untuk yang tugas individunya itu mereka membawa gambar sendiri masing-masing sesuai apa yang mereka akan deskripsikan. Di situ nanti ada benda, ada barang sesuatu, ataupun di sana seseorang orang yang seperti apa. Mungkin bisa jadi siswa nanti membawa gambar fotonya sendiri dan nanti saya minta dia mendeskripsikan mulai seluruh perform yang ada di foto tersebut, mulai dari face-nya, terus dari personality-nya, karakternya, jadi secara lengkap dari gambar itu nanti. Oke, baik. Jadi poinnya di sini muara akhirnya adalah anak-anak bisa gambar gambar itu, tetapi harus sesuai dengan struktur teks deskripsi itu seperti apa. Struktur teks dalam kalian bahasa Inggris kalimatnya gitu, jadinya mendeskripsikannya seperti itu. Gambar itu. Jadi mereka akan mendeskripsikan teks atau gambar bebas ya, terserah anak-anak apakah memang yang sudah disiapkan Ibu Endang atau mereka yang menyiapkan sendiri. Ya. Jadi poinnya di sini adalah bagaimana mereka menyampaikan bagaimana mereka mendeskripsikan secara detail sesuai dengan struktur kalimat. Struktur kalimat yang ada di teks deskripsi itu. Jadi poinnya besok itu ada kolaborasi antar siswa di kelompok-kelompokkan kan ya, secara kelompok ada. Oke, kemudian mereka membahas terkait dengan teks dulu yang contoh yang diberikan, kemudian mereka diberikan gambar atau mereka persiapkan sendiri untuk secara mandiri. Oke, ataukah didiskusikan dulu? Ini kan Bu Endang memberikan gambar ya, memberikan gambar. Apakah anak-anak berdiskusi dulu untuk membuat deskripsi terkait dengan gambar tersebut secara berkelompok atau mereka langsung secara mandiri untuk kalau pertama itu secara kelompok dulu. Jadi misalnya di sana nanti saya tunjukkan gambar saya setelah menganalisis dan memahami struktur teks itu baru saya tunjukkan misalnya gambar di situ artis ya, salah satu contoh gambar artis di sana misalnya ada cara Roma Irama. Nah, nanti anak-anak itu dalam bentuk gambar tapi saya suruh mereka secara kelompok itu mendeskripsikan Roma Irama seperti apa dan sebagainya itu dari mulai talentnya, dari mulai performnya dan seperti apa ya istilahnya orang terkenal dan sebagainya. Nah setelah itu nanti penyampaiannya di depan bisa juga saya itu menggunakan slide gambar juga di situ ada saya pakai game Bapak. Jadi di sana itu anak-anak itu saya ajak bermain game biar menyenangkannya itu kayak tebak siapa yang tulis someone, siapa sih seseorang itu. Tapi gambar itu saya berikan kepada hanya satu kelompok itu, jangan sampai kelompok yang lain itu nanti tahu. Jadi di situ lebih serunya anak itu menebak. Nah, tulis someone itu dari karakteristiknya, terus face-nya dan sebagainya mereka sampaikan ke teman-temannya dalam bentuk game. Nah nanti lupa itu kita munculkanlah gambar di akhir itu. Nah ternyata dari gambar itu mereka mampu sudah keluar di sana mendeskripsikan gambar itu, tetapi juga belajar itu tebak gambar itu menggunakan media apa? Gambar juga. Maksud saya apakah gambarnya itu gambar enggak ini menggunakan LCD, laptop atau apa, tayangan apa begitu? Gambar yang sudah kita siapkan. Oh, gambar yang sudah disiapkan. Kalau kita tampakkan di nanti terkait dengan tebak. Nanti kalau saya tampakkan nanti ketahuan oleh kelompok yang lain. Jadinya memang saya siapkan dan saya berikan siswa itu jadi per kelompok itu. Jadi setelah memahaminya dan karakter, intinya kalau deskripsi di sini anak-anak juga sudah saya persiapkan untuk memahami dulu di dalam bahasa Inggris itu ada macam-macam kata sifat, macam-macam kata sifat. Istilahnya executive series. Ya, jadi di sana vocabulary mastery-nya juga dapat, terus dia juga bisa langsung mempraktekannya dalam bentuk deskriptif teks, menggambarkan seseorang seperti apa. Nah di situ untuk menebak dan untuk menyampaikan itu masuklah di sana menggunakan kosakata adjective seriesnya itu. Jadi yang tebak ini begitu satu kelompok atau personal menyampaikan deskripsinya, jadi kelompok yang lain bisa menebak siapa yang dideskripsikan. Betul. Jadinya misalnya 5 kelompok, yang satu kelompok nanti saya kasih misalnya Roma Irama, yang kedua Iis Dahlia, misalnya 3 Inodora Krista. Jadi mereka mempunyai 5 orang yang terkenal itu berbeda-beda gambar dan itu harus ditebak. Itu luar biasa. Tapi sebelum proses diskusi, sebelum anak-anak mendeskripsikan, apakah subjek-subjek
atau pelaku yang memang mau dideskripsikan itu diinformasikan dulu? Oh tidak, karena ini misteri. Jadi misteri case itu rahasia gitu. Maksud saya terkait tamu dengan gambar yang akan saya persiapkan tidak saya beritahu dulu. Jadinya betul-betul mereka betul-betul tahu bahwa ini adalah tidak bocor di kelompok lain. Jadi nanti menebak. Jadi maksud saya, oke lanjut Bunda. Jadi mereka terkesan setelah mengetahui teks deskripsi seperti apa, terus kecek di series kata-kata sifat itu apa saja yang bisa digunakan nanti tergantung dengan terkait dengan personalitinya, karakter ataupun dan sebagainya, performnya itu. Nah nanti siswa bisa langsung menggunakannya di sana untuk mendeskripsikan gambar itu. Nah, untuk kelompok ini saya menyiapkan, tapi nanti kalau yang individual itu baru mereka ingin mendeskripsikan apa sih. Nah, maksud saya terkait dengan apa yang dideskripsikan sebenarnya. Tadi kan dirahasiakan nih subjeknya siapa nih. Nah maksud saya apakah tidak diinformasikan ke siswanya secara umum bahwa subjek kita, tema kita adalah artis oh itu saya atau binatang, mungkin atau buah-buahan. Oh saya sampaikan Bapak. Jadi saya sampaikan dulu, jadi biar fokusnya anak nanti mempersiapkan untuk tebakannya itu seperti apa. Jadi artis yang pertama misalnya ini someone is very familiar, ya sangat terkenal, nah seperti itu. Nanti ada karakteristik of someone. Jadi seseorangnya itu siapa tuh ada someone is very familiar, someone know all of the person know about it. Jadi sangat harus syaratnya itu harus familiar, famous, terkenal. Nah baru bisa ditebak oleh yang lain. Dan harus temannya satu kelas itu tahu. Jangan sampai hanya yang satu kelompok itu tahu, kelompok yang lain tidak tahu. Itu nanti kasihan kelompok yang lain kayak terjebak nanti Bapak. Jadinya itu hanya kelompoknya dia saja yang tahu kan, yang lain tidak tahu. Jadi yang harus mereka semuanya tahu. Misalnya Mr. Jokowi. Nah jadi who is someone? Nanti istilahnya who is someone ya. Someone is very famous in Indonesia. Someone is number one person in Indonesia. Someone is not so fat, slim body. Nah itu jadi karakteristiknya itu nanti ditebak-tebak oleh terus baru terakhirnya itu who is someone. Nanti kelompok itu someone is misalnya bukan Mr. Joko Widodo misalnya. Someone is Roma Irama. Dan satu ditulis. Someone is Ariel Noah ditulis. Nah, tapi nanti terakhir dari tim itu adalah nanti kelompok yang bersangkutan mengatakan so someone is, nah baru nanti siapa yang menang. Itu setelah tidak lanjut game seperti apa? Nanti kita misalnya kelompok berapa mana yang paling banyak tebakannya paling benar, nah itu kita kasih apresiasi seperti itu. Ya baik, luar biasa Bu Endang, deskripsi secara tidak langsung Ibu Endang mendeskripsikan apa yang akan dilakukan besok. Jadi ada beberapa kata kunci yang tadi yang saya sempat catat di sini. Besok itu ada pembentukan kelompok di mana anak-anak diharapkan mampu bisa mendeskripsikan sesuatu. Nah di satu kelompok itu mereka akan diberikan materi terkait dengan contoh dulu ya, contoh teks yang akan dideskripsikan. Kemudian akan cek ini series dulu kata-kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang atau sesuatu harus saya berikan dulu. Oke, itu yang dipahami dulu ya, dieksplor dulu sama anak-anak ini. Kemudian selanjutnya anak-anak diberikan semacam mereka mendeskripsikan secara bersama. Langsung ya. Iya, oke. Pastinya tema yang akan dideskripsikan terkait dengan subjeknya itu sudah disampaikan ke semua kelompok. Jadi nanti di akhir sesi begitu anak-anak ini mendeskripsikan subjek tersebut yang sebelumnya dirahasiakan hanya kelompoknya saja yang tahu, itu akan nanti ada gambarnya saya berikan dalam gulungan, jadi itu diambil diacak. Ya luar biasa Bu Endang, itu saja sih Bu Endang yang hari ini hanya sekedar menguatkan kembali bahwa besok hari Sabtu saya akan masuk mengobservasi kegiatan pembelajaran. Jadi tujuannya di sini adalah bukan menilai sih sebetulnya, cuma lebih kita ke sharing aja, lebih menggali lagi kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi poinnya di sini adalah kita berbagi ya bagaimana saya sebagai seorang kepala sekolah membersamai Bu Endang untuk mencapai goal Bu Endang untuk bisa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ya anak-anak tercapai dengan baik dan anak merasa bahagia pastinya. Kemudian pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Endang adalah pembelajaran yang kontekstual pastinya Bu Endang, kemudian bermakna pasti. Menyenangkan. Ya, semangat Bu Endang ya.
Terima Luar kasih, biasa Bu Bapak. Endang, ini sosok-sosok guru yang banyak menginspirasi saya Bu. Tadi pada saat Ibu menyampaikan apa yang akan dilakukan besok itu, saya sempat ngangan loh Bu, wah keren nih guru-guru saya di sini. Semangat Bu Endang Semua ya. atas bimbingannya Bapak. Kita sama-sama kolaborasi, sama-sama belajar di sini. Oke, itu saja Bu Endang ya. Terima kasih atas waktunya Bu Endang. Mohon maaf saya mengganggu jam tenangnya sebentar. Ya. Terima kasih Bu Endang. Oke, saya kalau tunggu besok Bapak. siap jam 9 Jam 9. jam 9 jam ketiga keempat. Yang ketiga keempat siap Bapak. Mohon diinformasikan ke anak-anak juga bahwa saya akan masuk hanya ikut nimbrung belajar, bukan mau mengawasi atau menilai atau apa. Baik, terima kasih Bu Endang. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Saya permisi. Mari Bu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Bapak. Hati-hati Bu Endang, salam sama teman-teman di ruang guru. Terima kasih Pak.